Sekarang kita akan melanjutkan pada subbab 5.5 yaitu turunan parsial. Definisinya, misalkan fxy adalah fungsi dua peubah, yaitu x dan y. Nah, pertama, turunan parsial pertama dari f terhadap x dengan y itu dianggap konstan didefinisikan sebagai berikut. Fx, x, y. Jadi ini adalah notasi untuk menyatakan turunan terhadap x, fx, yaitu limit h menuju 0, fx ditambah h, y dikurangi fx y dibagi dengan h. Yang kedua, turunan parsial pertama dari f terhadap y, x-nya dianggap konstan, itu didefinisikan sebagai fy. Di sini fy ini berarti turunan terhadap y. Itu sama dengan limit h menuju 0, fx, y ditambah h dikurangi fxy dibagi h. Nah, ini maksudnya adalah, jadi pada fungsi dua peubah, kita kan memiliki dua buah variabel yaitu x dan y. Maka kita bisa melakukan perhitungan turunan parsial, bisa terhadap variabel x, bisa terhadap variabel y. Nah, jika kita menurunkan pada variabel x, maka y-nya kita anggap konstan, artinya tidak ada perubahan di sumbu y. Nah, maka perubahan hanya ada di sumbu x. Maka di sini turunan terhadap x itu adalah limit h menuju 0. H ini pasti adalah perubahan. Perubahannya menuju 0. Di sini x ditambah h. Karena tadi y-nya dianggap konstan, maka perubahannya ada di x. Maka x-nya ditambahkan h. Maka ketika limit h-nya menuju 0, artinya ketika x-nya mulai tidak ada perubahan, maka kita mendapatkan turunan f terhadap x. Nah, sebaliknya, untuk turunan f terhadap y, maka x-nya yang konstan, y-nya yang berubah. Maka di sini limit h menuju 0-nya, fx, x-nya tetap, tapi y-nya yang ditambahkan dengan h, artinya y-nya yang ada perubahan. Lebih jelasnya nanti kita lihat pada gambar ya. Nah, ini ilustrasi yang saya ambil dari Bapak Hendra Gunawan, dosen saya waktu kuliah dulu ya. Nah, misalkan pertanyaannya adalah bagaimana kita mau mengukur laju perubahan dalam arah sejajar dengan sumbu x atau dalam arah sumbu y. Nah, misalkan di sini diketahui fungsi dua peubah z sama dengan fxy. Misalkan seperti ini ya fungsinya. Lalu bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping, kayak seperti ini. Nah, bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncaknya, misalkan di titik P ini ya. Nah, dan bergerak sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu adalah yang ke depan belakang. Karena kita berada di puncak ini tadi di P, maka berarti kita kalau bergerak sejajar dengan sumbu X, maka kita mengikuti garis putus-putus yang merah ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa laju perubahan ketinggiannya? Jika kita berjalan dari titik P sejajar dengan sumbu X. Nah, selanjutnya, jika y-nya konstan, artinya tidak terdapat perubahan di sumbu y. Nah, misalkan kita nyatakan y sama dengan y0. Misalkan y-nya adalah 3 gitu ya, berarti y-nya tidak berubah. Maka z-nya itu adalah fx, y0. Artinya, nilai z ketinggiannya itu adalah f fungsi dari x, y0. Y0-nya tidak berubah, berarti yang berubah adalah nilai x-nya saja. Jadi dia merupakan fungsi dari x saja. Kenapa? Karena y0-nya dia tetap tidak berubah, karena y-nya konstan. Nah, turunannya di x sama dengan x0 disebut sebagai turunan parsial dari f terhadap x di titik x0, y0. Notasinya adalah seperti ini. Ini adalah turunan parsial f terhadap x. Nah, maka notasinya adalah limit ini. Ini adalah turunan parsial terhadap x. Jadi, dia berubahnya adalah sejajar dengan sumbu x. Y-nya konstan atau y-nya tetap.
Nah, tapi kalau turunan parsial terhadap Y, misalkan kita awalnya tadi sama di titik P, nah, kalau turunan parsial terhadap Y, maka X-nya yang konstan. Artinya di sini misalkan X sama dengan X0. Maka kita berubah searah dengan sumbu Y. Misalkan ke sini, ke bawah, ke kanan. Nah, maka Z-nya itu adalah fungsi dari Y saja, karena X0-nya dia konstan, X-nya tetap di sini X0. Nah, turunannya di Y sama dengan Y0 disebut sebagai turunan parsial F terhadap Y di titik X0, Y0. Dinotasikan atau dilambangkan FY, X0, Y0. Jadi, di sini turunan parsial terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi, geraknya hanya searah sumbu X atau searah sumbu Y. Jika geraknya searah sumbu X, maka turunan parsial terhadap sumbu X. Y-nya konstan. Tapi, kalau bergeraknya searah sumbu Y, maka X-nya yang konstan. Itu adalah turunan terhadap sumbu Y. Nah, contohnya, misalkan diketahui Z sama dengan fxy sama dengan 1 minus x kuadrat minus y kuadrat. Nah, sekarang kita ingin mencari tadi laju dari perubahan ketika kita bergerak searah sumbu x dan bergerak searah sumbu y. Jika kita bergerak searah sumbu x, maka turunan parsial terhadap x, yaitu fx seperti ini. Nah, caranya adalah kita tinggal menurunkan saja untuk variabel x. Dan kita menganggap y ini adalah konstan. Maka 1 minus x kuadrat minus y kuadrat, ketika kita mau menurunkan terhadap x, maka yang berpengaruh hanya variabel x saja. Minus x kuadrat, kita turunkan menjadi minus 2x. Oke. Sedangkan ketika kita ingin melihat laju, ketika kita berubah searah sumbu y, maka itu kita mencari fy atau turunan parsial terhadap y. Maka kita tinggal melihat variabel y-nya saja, x-nya konstan. Maka di sini min y kuadrat kita turunkan menjadi minus 2y. Nah, jadi di sini adalah turunan terhadap x yaitu min 2x, turunan terhadap y adalah min 2y. Oke, jadi untuk menurunkan secara parsial, kita tinggal turunkan saja berdasarkan variabelnya. Kalau terhadap x, maka kita lihat variabel x saja. Kalau terhadap y, kita lihat variabel y-nya saja. Nah, misalkan kita ingin melihat turunan tadi laju di titik 3,4. Maka kita tinggal substitusikan pada turunannya tadi. Jadi misalkan di sini fx 3,4 artinya min 2 dikalikan 3, yaitu minus 6. Sedangkan fy-nya di titik 3,4 adalah min 2 dikalikan 4, yaitu minus 8. Artinya, nilai f turun lebih cepat dalam arah sejajar sumbu y daripada dalam arah sejajar sumbu x. Karena di sini fx ini artinya adalah turun, lajunya adalah minus 6, artinya turun minus 6 kecepatan lajunya. Itu ketika dia sejajar sumbu x. Karena tadi kan ya, fx. Sedangkan fy itu adalah sejajar dengan sumbu y. Lajunya adalah minus 8, artinya turun dengan kecepatan 8. Jadi di sini lajunya lebih cepat pada sejajar sumbu y dibandingkan dalam arah sejajar sumbu x. Selanjutnya kita akan membahas contoh mencari turunan parsial dari suatu fungsi dua variabel seperti ini. Misalkan tentukan fx sama dengan fy, fungsinya adalah fxy sama dengan x pangkat 3y ditambah 4x y kuadrat. Oke, kita jawab. Ini adalah fx. Nah, ini diperoleh dari mana? Di sini kita memiliki yang pertama, itu adalah fx, y-nya itu adalah x pangkat 3y ditambah dengan 4x y kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari fx, artinya di sini y itu adalah bilangan konstan.
Jadi kita anggap Y itu adalah suatu angka mungkin ya, konstan. Kita hanya akan menurunkan variabel X saja. Jadi di sini yang pertama, ini adalah X pangkat 3Y. Y ini konstan, anggap aja Y-nya itu adalah 5 gitu ya. 5X pangkat 3. Maka kita turunkan X pangkat 3 ini adalah 3X kuadrat. Kita kalikan dengan Y. Kenapa? Karena Y-nya konstan. Contohnya, biasanya kan kita memiliki misalkan fx-nya adalah misalkan itu adalah x pangkat 3 dikalikan 5 misalkan. Nah, maka f aksennya itu adalah 3x kuadrat dikalikan 5 gitu kan ya? Sama aja. Jadi di sini kita misalkan y-nya itu adalah suatu konstan. Nah, oke, jadi di situ kita peroleh 3x kuadrat dikalikan y. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 4x y kuadrat yang bagian ini ya. Nah, maka ini di sini 4x y kuadrat ini adalah konstan juga. Maka turunannya adalah 4x. Ini kan berarti 4x dikalikan y kuadrat, alias variabelnya itu hanya x ini saja. Turunan dari x itu adalah 1 dikalikan dengan 4y kuadrat. Maka ini adalah turunan dari x-nya adalah 1 dikalikan dengan 4y kuadrat. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, 3x kuadrat y ditambah 4y kuadrat. Oke, semoga nggak bingung ya. Nah, sekarang untuk turunan terhadap y. Nah, untuk turunan terhadap y, maka di sini ini kan x pangkat 3y. Kita turunkan terhadap y, berarti y diturunkan adalah 1 dikalikan x pangkat 3. X pangkat 3-nya adalah konstan. Maka di sini hasilnya adalah x pangkat 3 saja gitu. Atau contohnya misalkan fx-nya adalah 5 pangkat 3x. Maka x aksennya berapa? Berarti 5 pangkat 3 aja kan ya? Gitu, karena 5 pangkat 3-nya adalah konstan gitu. Jadi di sini x-nya pun adalah konstan ketika kita mau cari turunan terhadap y. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 4x y kuadrat. Kita turunkan lagi, x-nya konstan. Y kuadrat kita turunkan adalah 2y. Kita kalikan dengan konstannya itu adalah 4x, gitu kan ya. Maka ini sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 8x y. Maka diperolehlah ini. Seperti itu. Itu cara mencari turunan parsial pada x maupun pada y pada soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. fxy sama dengan y cos x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita cari turunan terhadap x dan terhadap y. Yang pertama terhadap x. Ini soalnya adalah f xy itu sama dengan y cos x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, sekarang kita akan turunkan terhadap x. Oke. Nah, sekarang kita lihat variabel x ada di mana sih? Hanya ada di sini ya, variabel x. Artinya, y cos ini y-nya adalah konstan, y di sini juga konstan. Kita bisa analogikan soalnya adalah gini. Fx itu adalah, misalkan saya buatnya 5 lah. 5 cos x kuadrat ditambah 5 kuadrat. Misalkan saya tuliskan y-nya adalah 5. Sebenarnya bebas ya, yang lain pun boleh. Atau nggak usah dituliskan juga, nggak apa-apa. Ini hanya pemisalan saja, supaya nggak bingung. Maka, f aksen x-nya itu adalah, kita tinggal mencari turunan dari cos untuk x kuadrat plus 5 kuadrat ini kan ya. Jadi turunan dari cos itu adalah min sin.
dari X kuadrat ditambah 5 kuadrat. Lalu dikali ini depannya, yaitu dikalikan 5, lalu kali turunan dalamnya, yaitu 2X. Seperti ini ya. Maka ini hasilnya adalah min 10X sin X kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya. Nah, maka yang ini pun sama. Y di sini dan Y di sini itu adalah konstan. Maka hasil turunannya adalah, turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi di sini adalah min sin X kuadrat ditambah Y kuadrat dikalikan konstanta yang di luar yaitu Y, yang ini. Lalu turunan dalamnya yaitu adalah 2X. Maka hasilnya itu adalah min 2X kali Y ya, min 2XY sin X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, itu adalah turunan untuk fx-nya. Selanjutnya kita akan menghitung untuk fy-nya ya, turunan terhadap y. Hasilnya seperti ini. Nah, ini diperoleh dari, kita tuliskan dulu soalnya, fxy itu sama dengan y cos x kuadrat ditambah y kuadrat. Sekarang kita cari turunan terhadap y. Nah, di sini y itu ada 2. Pertama ada di sini, satu lagi ada di sini. Y di sini ada, di sini ada. Kita bisa, maka di sini kita bisa misalkan bahwa ini adalah u dan ini adalah v. Kenapa? Karena kita memiliki 2 buah variabel, jadi perkalian. 2 buah fungsi y dan fungsi cos x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka kita nggak bisa dengan mudah seperti menurunkan pada x, karena kalau x hanya ada pada cosnya saja, hanya ada di sini x. Tapi kalau y ada di sini, ada di sini. Artinya perkalian 2 buah fungsi. Maka mencari turunannya dari perkalian 2 buah fungsi itu adalah u aksen v ditambah v aksen u. Ya, seperti yang sudah kalian hafal ya. Maka kita cari u-nya itu adalah y. Maka u aksennya apa? Turunan dari y terhadap y ya, yaitu 1. Yang kedua, v itu adalah cos x kuadrat ditambah y kuadrat. V aksennya apa? Turunan dari cos itu adalah min sin keseluruhan x kuadrat ditambah y kuadrat dikalikan turunan dalamnya untuk y-nya saja ya, y kuadrat. Y kuadrat diturunkan adalah 2y. Maka ini hasilnya adalah v aksen itu adalah min 2y sin x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka fy ini adalah u aksen v ditambahkan v aksen u. Jadi u aksen v berarti 1 dikalikan ini. Artinya ini sama dengan cos x kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu kita tambahkan y dikalikan min 2y sin x kuadrat ditambah y kuadrat. Y dikalikan ini berarti menjadi min 2y kuadrat. Ya, di sini adalah sin x kuadrat ditambahkan y kuadrat. Oke, sama ya dengan ini ya. Sip. Jadi untuk mencari turunan parsial terhadap x maupun terhadap y, cara menurunkannya sebenarnya sama, tetapi jangan terkecoh dengan variabel yang dianggap konstan. Jadi kalau kalian bingung, anggap saja variabel yang dianggap konstan itu sebagai suatu angka. Seperti itu. Nah, selanjutnya, turunan parsial untuk fungsi yang lebih dari 2 variabel. Jadi misalkan kita memiliki fungsi yang lebih dari 2 variabel, maka kita dapat menurunkan secara parsial terhadap
variabel-variabel dari fungsi tersebut. Misalkan fx, y, z adalah fungsi dengan 3 variabel. Maka turunan parsialnya itu adalah fx, fy, dan fz. Jadi kita bisa menurunkan terhadap setiap variabelnya. Nah, jika diketahuinya adalah w sama dengan f, x, y, z, maka 3 turunan parsialnya itu dinotasikan sebagai do w per do x, do w per do y, dan do w per do z. Jadi, misalkan fx, y, z-nya ini dinyatakan sebagai fungsi w, maka kita bisa tuliskan itu adalah do w per do x, do w per do y, do w per do z. Sebelumnya, kalau pada fungsi yang biasa, yang satu variabel, fx, maka kita tahunya kan adalah dy per dt, d-nya biasa ya. Sedangkan pada variabel yang banyak, kita menyebutnya dengan do w per do x, do w per do y, do w per do z. Cara menghitungnya sama saja.